Halo, sekarang kita lanjut belajar React.js. Sekarang topiknya adalah routing. Routing itu apa sih? Nah, routing itu adalah merupakan mekanisme navigasi yang memungkinkan pengguna mengakses halaman berdasarkan URL tertentu. Oke. Sebagai catatan, materi ini menggunakan Recruiter versi 6. Recruiter adalah library pihak ketiga yang banyak digunakan untuk melakukan routing pada aplikasi React. Nah, untuk dokumentasi resminya nanti bisa langsung klik link ini atau menuju recruiter.com. Berikutnya cara installnya. Cara installnya cukup menggunakan uh, npm aja. npm install recruiter DOM add 6. Ini add 6 maksudnya kita install versi 6 ya. Karena kita menggunakan versi 6, jadi pastikan yang kita install juga versi 6. Komponen utama recruiter. Nah, yang pertama itu ada browser router dan routes. Merupakan komponen inti dari library ini. Di mana untuk menggunakan routing, kita harus membungkus root aplikasi kita dengan komponen ini. Yang berikutnya itu ada route. Berfungsi untuk menghubungkan route atau URL dengan komponen terkait. Berikut beberapa properti yang paling umum digunakan. Yang pertama itu adalah path untuk mendefinisikan URL. Yang berikutnya itu adalah elemen. Elemen adalah mendefinisikan ke komponen tertentu. Jadi harus diarahin ke komponen yang pengen dituju. Misalnya URL-nya adalah home. Ini bakal mengarahkan aplikasi ini ke komponen home. Nah, selanjutnya untuk URL misalnya localhost about, ya bakal diarahin ke komponen about, dan begitu seterusnya. Nah, untuk outlet berfungsi untuk merender elemen atau komponen anak yang dituju oleh row. Oke, untuk contoh uh, code-nya seperti ini, cukup sederhana dan uh, cukup rapi. Untuk definisinya, coba dipahamin aja dulu. Nanti kita uh, untuk Oke, kita lanjut ke berikutnya. Itu adalah komponen link. Berfungsi untuk menuju path atau URL tertentu. Mirip seperti tag A pada HTML. Nah, ini bisa dibilang kayak link sih. Kalau kita klik misalnya yang home, dia bakal ngarahin kita ke localhost/home. Kalau kita klik about, dia bakal ngarahin kita ke localhost/about. Nah, gitu selanjutnya. Oke, sampai sini dulu, kita langsung ke demo aja kali ya. Yang belum install harus diinstal dulu menggunakan npm. Karena saya sudah install, bisa dicek di sini ya, di package.json. Karena saya udah install, di sini udah ada. Di dependensinya udah ada Recruiter DOM versi 6. Nah, bagi yang belum install itu harus npm install Recruiter DOM add 6 dulu. Baru bisa menggunakan komponen-komponen yang tadi semua. Oke, karena saya sudah install, kita langsung lanjut. Pertama, buka file index.src, index.js. Nah, di sini harus kita modifikasi sedikit. Sebelumnya kan aplikasinya langsung mengarahin ke komponen apps. Komponen apps itu yang ini. Nah, jadi tampilan utamanya kan belajar React Routing. Oke, kita modifikasi di index.js-nya. Ini apps-nya kita hapus dulu sebentar. Terus kita harus gunakan komponen browser root. Terus yang kedua itu adalah routes. Oke, yang ketiga itu adalah route. Nah, di sini ada propertinya. Path. Nah, ini untuk URL-nya kita buat index seperti ini. Yang berikutnya adalah elemen. Elemen ini adalah komponen yang dituju itu apa. Nah, karena kita pengen elemen ini menuju komponen apps, kita buat seperti ini. Nah, ini jangan lupa browser routernya
routes, dan route ini jangan lupa diimport ya. Oke, coba kita save ya. Nah, tidak akan ada perubahan karena kita masih punya satu route di sini. Oke, nanti kita coba buat 2 halaman kali ya. Nanti kita buat halaman home dan juga halaman about. Nah, pertama kita bikin komponennya dulu deh. Kita bikin folder komponen, terus dalamnya kita buat komponen home.js. Di sini kita bikin komponen home. Nanti kalau komponen diakses, dia bakal nge-return ini halaman home. Export default home. Oke, kita buat satu file lagi deh. Komponen lagi. Yang kedua kita buat itu about.js. Nah, kita buat lagi komponen sederhana aja ya. Untuk nama komponen itu harus diawali huruf besar. Kalau nggak nanti nggak bisa dipanggil. Returnnya juga kita pakai H3. Ini halaman about. Export default. Oke, kita save. Nah, ya belum ada perubahan karena belum kita panggil. Sekarang kita modifikasi di komponen app.js. Sekarang kita buat linknya dulu ya. Nah, sekarang kita pakai komponen link. Nah, ini bawaan dari Recruiter DOM ya. Ini langsung diimport Recruiter DOM. Nah, di sini propertinya itu ada to. To ini maksudnya kalau dia diklik, dia bakal ke URL home. Oke, kita kasih home. Nah, terus kita buat satu lagi itu ke about. Labelnya about juga deh. Oke, di sini udah kelihatan ya, ada home ada about. Tapi nggak ada pemisahnya. Oke, kita tambah modifikasi di app.css ya. Kita buat satu kelas .mr. Ini untuk margin right-nya kita buat 10. Oke. Di sini kita tinggal pakai class name mr. Biar ada ini ya. Class name mr. Oke, kita save. Tuh, oke. Nih, coba kita klik home. Ini sudah berubah ke localhost/home. Tapi tampilannya kosong. Coba kita back lagi. Kalau kita klik about, dia bakal localhost/3000 ke about. Tapi tampilannya kosong. Kenapa kosong? Ya, karena memang di sini belum kita di index.js-nya belum kita definisiin. Oke, kita buat ya. Kita tambah di sini. Kita buat route lagi. Path route. Di sini path-nya home. Elemennya kita arahin ke komponen home. Oke.
Yang kedua, kita buat about. Untuk elemennya juga kita arahin ke komponen about yang tadi kita buat nih. Komponen about, oke. Oke, kita save. Coba kita klik lagi ya, home ya. Nah, kalau diklik home, tampilannya masih tetap dan tulisan ini halaman home belum muncul. Nah iya, itu karena kita masih kurang satu. Di app.js ini kita masih harus menggunakan yang namanya komponen outlet. Oke, save. Nih, langsung muncul. Outlet ini gunanya adalah jika outlet ini gunanya adalah jika tombol home diklik, URL-nya akan berubah menjadi locale/home. Nah, kalau dilihat di sini, jika home, dia bakal ngebuka komponen home. Nah, tapi komponen home ini akan ditampilkan di mana? Nah, itulah gunanya outlet. Dia akan ditampilkan di bawahnya tag nav. Nah, kalau kita misal pengen nampilin hasil komponennya di atas tulisan belajar recruiting bisa? Bisa. Ini tinggal kita pindah aja ke atas. Coba kita cut, kita pindah ke sini ya. Kita save. Ini halaman home pindah ke atas. Jadi ini bebas, sesuai kebutuhan. Outletnya bisa diletakkan di mana aja. Oke, kita balikin di bawah navigasi aja ya. Oke, kalau kita klik about gimana? Ini halaman about. Ini halaman home. Ini halaman about. Berarti eh, recruiting-nya udah berjalan sesuai keinginan kita. Halamannya berubah sesuai URL yang kita pilih. Oke, kita balik ke materi ya. Sampai di link udah kita demoin, kita lanjut ke nested row. Nah, library recruiter juga mendukung nested row. Nested row itu gimana sih? Nah, itu kayak contoh. Nah, ini. Misalnya kita punya ini example.com kategori drinks. Nah, kadang-kadang kategori itu lebih dari satu, tapi kita pengen ngarahin dia ke komponen kategori ini. Bisa dilihat di contoh code di bawah nih. Kategori, di sini kayak titik 2 name. Elemennya diarahin ke komponen kategori. Nah, untuk linknya sendiri itu ada dua nih, kategori food sama kategori drink. Jadi, baik kategori food maupun kategori drink yang diklik nantinya, dia bakal tetap ke komponen kategori. Oke, kita langsung contohin lagi aja ya. Pertama, kita buat lagi komponennya deh ya. Kita buat komponen baru namanya kategori.js. Kategori return A3-nya kategori ini halaman kategori. Harus kita ekspor biar bisa dipakai dari file lain. Oke, udah kita tambah komponen kategorinya. Selanjutnya kita tambah di sini. Kita tambah ini untuk kategori. Nah, kalau ini tambahan untuk nested itu kita harus tambah seperti ini. Ini untuk parameternya ya. Ini bebas mau pakai name, mau pakai ID, mau bebas. Tapi nanti harus sesuai sama cara manggilnya. Nanti kita contohin lagi. Elemennya kemana? Kita buat elemennya ke komponen kategori. Jangan lupa di load-nya. Komponen yang kita pakai home, about, sama kategori harus di load semua di sini. Oke, sekarang kita tambah di linknya.
Biar cepat, kita coba saja. Di sini kita buat kategori makanan misalnya. Makanan. Coba kita save. Oke. Sudah ada, kita klik. Ini adalah halaman kategori. Dia akan mengarahkan langsung ke sini. Coba kita buat dua ya. Yang satunya kita buat minuman. Ini labelnya minuman juga. Oke. Kalau diklik minuman, sama aja. Sama-sama kategori. Nah, kalau begitu selanjutnya, kalau kita lihat di URL-nya ya. Nih, di sini localhost 3000 kategori makanan. Kalau kita klik minuman, localhost 3000 kategori minuman. Dan kedua URL ini sama-sama diarahin ke komponen kategori. Makanya halamannya tetap sama kan. Nah, oke. Sejauh ini nested road-nya sudah berjalan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu adalah dynamic routing. Tidak hanya root static, Recruiter juga mendukung fitur root dinamis, di mana kita bisa mengirim parameter untuk dimanfaatkan di komponen. Contoh di bawah mengirim parameter name ke komponen kategori. Gunakan useparams di komponen kategori untuk mendapatkan nilai dari name yang dikirim. Nah, jadi ini kelanjutan dari yang tadi. Tadi kan kita udah buat kategori name, dan elemennya adalah kategori. Nah, gimana cara pakai useparamnya? Langsung kita praktekin aja ya. Jadi nanti kita bakal dapat apa namanya? Nih, juga untuk makanan dan minumannya. Oke, langsung kita ke kata nih ke komponen kategori. Nah, penggunaannya cukup cukup simpel ya. Jadi di dalam komponen ini kita buat cons params sama dengan useparam. Nah, useparam ini juga bawaan dari Recruiter DOM nih. Jangan lupa di import juga. Nah, kalau kita sudah dapat ini, kita tinggal sini. Misalnya kita mau ngeprint ya, param.name. Nah, ini. Karena tadi kita buat di sini adalah name, di sini juga harus name. Coba kita jalanin. Kita klik yang makanan. Nih, ini adalah kategori makanan. Kalau ketik minuman, ini adalah kategori minuman. Oke, kalau kita klik misalnya minuman, misalnya cemilan misalnya. Nah, berubah juga ini halaman kategori cemilan. Jadi, kata name ini akan dapat. Nah, gimana kalau name ini kita ubah jadi label misalnya. Kita save. Nah, di sini nggak akan muncul lagi nih. Kalau kita klik makanan, tetap ini adalah halaman kategori. Kenapa? Karena ini kita buat paramsnya jadi label. Jadi mau nggak mau, di kategorinya juga di sini harus kita ganti jadi label. Nah, muncul lagi. Nah, jadi ini harus sama ya. Titik dua label ini adalah maksudnya dia disimpan di parameter apa. Kita balikin ke name aja ya. Oke, sudah berjalan. Oke, kita balik ke materi lagi. Nah, selanjutnya ada redirect dengan use navigate. Nah, ini juga cukup sering digunain ya. Jadi, nanti coba kita buat satu button. Kalau itu diklik, nanti bakal di redirect ke URL tertentu. Oke, coba di
kita buat di komponen about deh. Kalau kita klik about, nanti kita buat satu button. Oke, ini kita modifikasi. Ini kita hapus dulu. Oke, terus kita buat satu button. Klik menuju home misalnya. Nah, terus kita buat handle klik dulu deh. Handle handle klik. Kita buat arrow function-nya ya. Ups, kurang. Nah, di sini kita mau menggunakan selanjutnya on click. Nanti kita bakal arahin ke handle klik. Oke, jadi kalau kita klik, dia bakal menjalankan sesuatu di fungsi ini. Oke, terus kan tadi kita mau menggunakan use navigate. Jadi cara penggunaan itu juga cukup sederhana. Kita tinggal navigate. Use navigate. Nah, jangan lupa di import juga dari React Router DOM. Itu tinggal kita pakai di sini. Navigate. Terus kita mau menuju URL apa? Home misalnya. Caranya gini ya. Home. Koma. Oke, seperti ini aja. Coba kita jalankan. Nih. Di komponen bot sudah ada nih. Klik menuju home. Coba kita klik ya. Oke, dia langsung menuju halaman home. Lagi. Jadi, cara penggunaan use navigate seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, materinya udah selesai. Recruiter sederhananya seperti itu. Umumnya digunakan untuk navigasi berpindah halaman dari satu ke halaman yang lainnya. Untuk pengembangannya nanti bisa kita pelajari lebih lanjut di tugas-tugas berikutnya. Nih, untuk sekarang ada tugas 3 ya. Yang pertama, buat sebuah website sederhana. Nah, yang wajib itu adalah gunakan routing untuk berpindah halaman. Minimal ada 3 halaman utama. Oke, cukup di sini dulu materinya. Terima kasih dan selamat belajar.